Assalamualaikum anak-anak, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita hari ini. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pada subtema 2 kali ini kita akan mempelajari tentang wujud benda beserta sifat-sifatnya, mengubah satuan jarak kilometer ke meter, dan mempraktekkan gerak kuat dan lemah pada gerak tarik kaki. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Jaga kesehatan kalian ya. Anak-anak, setiap benda memiliki wujud. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3. Ada benda apa? Benda padat. Betul. Benda apa lagi? Benda cair. Betul. Yang ketiga benda apa? Benda gas. Betul. Nah, jadi setiap benda yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita itu memiliki wujud. Ada yang termasuk dengan wujud benda padat, ada yang termasuk dengan wujud benda cair, dan ada juga yang termasuk dalam wujud benda gas. Nah, coba sekarang, apa saja di lingkungan tempat kalian tinggal, di lingkungan sekitar kalian yang termasuk benda padat? Contoh, di ibu, ada benda padat apa saja? Di sini ibu memegang apa? Pulpen. Termasuk benda apa ini? Benda padat. Betul. Nah, ibu sekarang memegang sebuah botol yang berisi apa? Air. Nah, air ini termasuk benda apa? Betul sekali. Termasuk contoh benda cair. Nah, sekarang udara yang ada di sekitar kita ini termasuk contoh benda apa? Betul sekali. Termasuk contoh benda gas. Nah, sudah pahamkah kalian sampai sini tentang perbedaan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas? Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam sifat wujud benda. Yang pertama adalah sifat wujud benda padat. Apa sih benda padat? Ya, betul sekali. Benda padat adalah wujud benda yang memiliki bentuk yang tetap. Perhatikan di sini. Ibu punya gelas. Ibu simpan di atas meja berbentuk seperti gelas. Nah, sekarang ibu punya pulpen. Pulpen termasuk benda apa? Betul sekali, bentuk benda padat. Sekarang pulpen ibu taruh di atas laptop berbentuk seperti apa? Pulpen. Sekarang pulpen ibu taruh disimpan di sini ya, dalam gelas, bentuknya menjadi apa? Tetap menjadi pulpen. Jadi benda padat sifatnya adalah berbentuk padat ya, lalu bentuknya tetap tidak berubah-ubah ya, memiliki volume dan berat. Perhatikan, antara gelas dan pulpen ini memiliki berat yang berbeda. Walaupun ini sama-sama benda padat, tapi memiliki berat yang berbeda. Lebih berat yang mana? Ya, lebih berat yang gelas dibandingkan dengan pulpen ya. Lalu apa? Sifat-sifatnya satu lagi adalah menempati semua ruang ya. Baik, itu adalah sifat benda padat. Sekarang kita lanjut ke sifat benda cair. Apa sih benda cair? Betul sekali. Benda cair adalah wujud benda ya yang mengikuti wadah atau tempatnya. Perhatikan di sini. Ibu punya air dimasukkan ke dalam botol. Berbentuk seperti apa, Nak? Betul sekali. Berbentuk seperti botol. Di sini juga ada ya, minuman di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kedua air ini, satu air kopi dan satu air putih ini ya, sama-sama benda cair. Akan tetapi tempatnya yang berbeda. Ketika dimasukkan ke dalam botol berbentuk seperti botol, ketika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas, ya. Nah, sekarang sifatnya benda cair apalagi? Yang pertama tadi betul bersifat cair. Yang kedua mengikuti wadah atau tempatnya. Yang ketiga sifat benda cair adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Perhatikan, ibu akan menuang air tersebut ya, air ini ke dalam gelas. Nah, mengalir di dalam, mengalir ya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak mungkin dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Jadi sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Selanjutnya sifat benda cair itu adalah memasuk air atau masuk ke celah-celah yang kecil seperti kapas ya, busa, itu bisa air bisa mengalir ke celah-celah kecil ya. Terus sifatnya selalu apa air? Perhatikan nih. Sifat air selalu apa? Datar, Nak. Perhatikan di gelas ini sifatnya selalu. Ibu miringkan sekarang. Datar tidak, Nak? Datar ya. Jadi permukaannya selalu datar. Itu adalah sifat benda cair.
Ya. Lanjut ya, sekarang ke sifat wujud benda gas. Benda gas apa sih? Benda gas itu adalah yang sifat wujudnya zatnya ringan. Seperti apa? Udara. Contohnya apa saja? Ya, udara, asap, oksigen itu adalah contoh benda gas. Nah, bagaimana ciri-ciri benda gas? Sekarang perhatikan di sini. Benda gas menempati semua ruang, mempunyai volume yang berubah-ubah ya, bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sekarang Ibu akan masukkan udara ya ke dalam plastik ini. Nah, perhatikan. Nah, di dalam sini sudah ada apa, Nak? Udara. Ya. Yang tadi Ibu hembuskan ya, oksigennya dimasukkan ke dalam ini ya. Ini adalah udara. Ya, jadi udara menempati ruang. Nah, menempati ruang maksudnya gimana? Ini tidak ada yang, ini semua terisi udara ya, Nak ya. Nah, sekarang coba Bu, kalau misalkan udaranya disimpan lagi di tempat yang lain, bisa ya, Nak ya? Nah, misalkan ini Ibu bentuk yang berbeda. Nah, Ibu bentuk yang panjang ya, Nak ya. Nah, perhatikan dengan yang tadi, nah bentuknya. Nah, ini bentuknya berbeda-beda ya, sesuai dengan wadahnya. Ketika udara dimasukkan ke tempat yang lebih besar atau panjang, dia akan mengisi segala ruangnya. Sama juga seperti ini. Jadi, sifat wujud benda gas adalah yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah menempati semua ruang, mempunyai apa nih? Volume atau bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat benda gas. Baik anak-anak, sampai di sini kalian pun sudah memahami kan? Tadi dari bentuk perbedaannya, sifat-sifatnya, ya. Sudah mulai memahami lebih lanjut kan tentang wujud benda? Nah, kalian pernah tidak berkunjung ke rumah nenek? Naik apa biasanya kalian berkunjung ke rumah nenek? Naik motor? Oke, naik apa lagi? Naik kereta? Ada apa lagi? Pesawat terbang? Mobil? Iya, itu adalah alat-alat transportasi ya. Nah, tadi ada yang bilang kita ke rumah nenek menggunakan kendaraan motor. Motor termasuk benda apa? Benda padat. Ya, ketika motor kita nyalakan mengeluarkan asap. Asap termasuk benda apa? Betul sekali, termasuk benda gas ya. Nah, lalu ketika motor ingin dijalankan, supaya motor bisa jalan harus diisi apa? Bensin. Pintar. Nah, bensin termasuk wujud benda apa? Betul sekali, wujud benda cair. Jadi, dalam satu kendaraan motor tersebut ada wujud benda padat, ada wujud benda cair, dan ada wujud benda gas. Nah, ketika kalian pergi dari rumah kalian ke rumah nenek ya, jaraknya berapa lama? Berapa? 5 km? 2 km? Nah, iya jaraknya. Kalau semakin jauh jaraknya, maka akan semakin jauh pula ya. Misalkan kalian ada yang tadi jaraknya ke rumah nenek hanya 2 km, ada juga ya 5 km atau 10 km. Nah, sekarang dari satuan jarak kilometer kita ubah menjadi meter. Coba, 1 meter sama dengan berapa meter? Ya, 1 kilometer diubah menjadi meter itu berapa coba? Ya, setara dengan berapa? Betul sekali, 1 kilometer setara dengan 1000 meter ya. Nah, contoh gini, Rudi ke rumah nenek ya, jaraknya 2 kilometer ya. Nah, kemudian Rudi pulang kembali ke rumah dengan jarak yang sama. Berapa meter Rudi dari rumah nenek hingga kembali pulang? Ayo, siapa yang bisa? Berapa? Diubah dulu ya, Naya. Ya, tadi berapa tadi berangkat ke rumah nenek? 2 kilometer diubah ke meter jadi berapa? 2000 meter. Kembali lagi kan ke rumah. Berapa?
2 kilometer lagi diubah lagi menjadi meter, 2000 meter. Jadi 2000 meter ditambah 2000 meter sama dengan 4000 meter. Jadi ya, Rudi pulang pergi dari rumah menuju ke rumah nenek hingga kembali pulang lagi, jaraknya adalah 4000 meter ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Bisakah kalian sekarang mencoba menghitungnya? Jarak kalian dari rumah menuju sekolah? Nah, berhubung kalian masih masa daring, kalian tidak bisa menghitungnya. Nah, sekarang coba hitung jarak kalian dari rumah menuju misalkan dari ruang tamu ke kamar mandi ya. Nanti kalian ubah dari berapa ya menjadi meter. Nah, nanti kalian kerjakan soal-soal dari ibu ya. Sekarang sudah paham kan mengenai mengubah jarak dari kilometer ke meter ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengukur jarak ya. Nah, mengukur jarak itu kalian pasti melangkah kan ya, melangkah menggunakan kaki. Ada yang melangkahnya dengan cepat, ada juga yang melangkahnya dengan lambat. Nah, dalam gerak tari, dasar-dasar gerak tari itu ada gerak tarik kepala, ada gerak tarik tangan, ada juga pakai menggunakan kaki. Nah, untuk kepala ada gerakan mengangguk, menggeleng, dan memutar. Pada tangan ada gerakan melambai ke depan ya, ke belakang, serta ke atas ya. Nah, pada kaki juga ada gerakan maju ya, ada ke samping kiri kanan, ada juga ke belakang. Nah, pada gerakan kaki itu ada gerakan dengan lambat dan kuat ya, ada yang kuat dan ada yang lemah pada gerakan kaki itu. Nah, contoh pada lagu apa? Kupu-kupu ya. Nah, contoh misalkan kalau kupu-kupu gimana? Dia. Nah, ini adalah sayapnya misalkan. Kupu-kupu yang lucu. Ya. Nah, ini kaki juga harus kita gerakkan ya dengan secara lambat seperti ini ya. Jangan. Nah, kalau biasanya yang cepat apa? Gerakan yang kuat. Kelinci melompat, dia akan kuat melompatnya ya, gitu. Nah, itu adalah gerakan dalam pola tarian ya. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah dengan lagu-lagu ya yang akan kalian praktekkan nanti ya, menggunakan tangan ya, kepalanya juga ya. Jadi semua anggota badan kita ketika melakukan gerak pola tarik semuanya bergerak ya, disesuaikan dengan nada irama dalam sebuah lagu. Ketika lagunya lambat, maka gerakannya pun lambat. Ketika nada atau lagunya yang cepat, intonasinya cepat ya, maka gerakannya pun menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Paham sampai sini anak-anak? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, LKPD yang kalian tadi unduh di awal pembelajaran sudah kalian kerjakan? Pastinya sudah ya, sesuai dengan penjelasan yang Ibu berikan. Nah, nanti untuk evaluasi pembelajaran kalian tinggal klik tautannya lewat WA Group. Dan jangan lupa LKPD yang dikerjakan secara berkelompok kalian kirim juga ke WA Group ya. Tadi kita sudah bahas di forum Google Meet. Baik, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan esok untuk pembelajaran 2-nya. Baik anak-anak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.